Sebuah kisah yang dimulai dari kegelapan, dari seorang dukun sakti yang berani menantang gereja dan menyumpahinya dengan segala kuasa gelap yang ia miliki, berubah menjadi perjalanan iman yang mengguncang satu desa. Ketakutan, kebencian, dan kesombongan dihancurkan bukan oleh peperangan, bukan oleh kutukan, tetapi oleh kasih yang tak dapat dilawan. Malam-malam penuh tangisan berubah menjadi pujian, keangkuhan luluh di hadapan belas kasih yang turun dari surga. Ini bukan sekadar cerita pertobatan. Ini adalah kesaksian hidup tentang kuasa Tuhan yang melampaui batas logika manusia dan menyentuh hati yang paling keras hingga bersujud, menangis, dan dipulihkan untuk selama-lamanya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, kegemparan mendadak muncul bagaikan badai yang tak terlihat. Warga yang biasanya tenang mulai berbisik-bisik di warung kopi, di tepi sawah, dan di halaman rumah mereka. Sebuah gereja baru berdiri, sederhana namun megah dalam ketenangannya, seolah membawa cahaya di tengah keremangan desa yang lama dibayangi cerita-cerita tentang roh leluhur dan pantangan-pantangan kuno. Sebagian orang menyambutnya dengan senyum dan harapan, tetapi sebagian lain merasakan sesuatu yang asing, seperti perlawanan tak kasat mata yang mulai bangkit dari dasar tanah. Di tengah bisik-bisik itu, nama seorang dukun tua kembali disebut dengan nada hormat bercampur takut. Ki Sura, orang yang selama puluhan tahun menjadi tempat meminta petunjuk, penyembuhan, dan perantara antara dunia gaib dan manusia, kini merasa seakan singgasananya terusik. Ia menyaksikan dengan mata sendiri, beberapa orang yang dulu duduk bersila di balai miliknya kini berlutut di bangku gereja, mengangkat tangan, memanggil nama yang tak pernah ia ucapkan. Hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena bara yang mulai menyala dari dalam. Rasa iri, marah, dan takut kehilangan kuasa. Ritme desa berubah. Doa di gereja mengalun seperti angin yang tak bisa dibendung. Dan di sisi lain, Ki Sura menyepi lebih sering, menatap hutan lebat dengan tatapan kosong yang menyimpan badai. Malam-malam panjang dihabiskan dengan menghitung siapa yang masih setia dan siapa yang berbalik arah. Ia merasa ditinggalkan bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh roh-roh yang selama ini ia anggap kawan. Dunia yang ia kuasai perlahan retak, dan setiap retakan terasa seperti penghinaan. Amarah itu tak bisa lagi ia pendam. Dalam diam, ia memutuskan sesuatu yang kelak mengguncang bukan hanya desa, tetapi juga imannya sendiri. Ia merencanakan sebuah sumpah, sebuah kutukan yang akan menjadikan gereja itu sarang ketakutan. Ia menganggap ini bukan sekadar balas dendam, melainkan upaya mengembalikan keseimbangan yang menurutnya telah dirusak. Baginya, gereja itu bukan rumah ibadah, melainkan tantangan langsung terhadap kekuasaan yang selama ini ia genggam erat. Desa semakin terasa seperti dua dunia yang bertabrakan. Jemaat yang baru berani mengaku beriman mulai mendengar bisikan dari tetangga, ancaman halus dari orang-orang yang takut Ki Sura marah. Di balik senyum mereka ada rasa gentar, namun di dada mereka ada nyala iman yang justru semakin kokoh karena tekanan itu. Gereja kecil itu berubah menjadi medan peperangan yang sunyi, di mana tidak ada senjata tajam, tetapi ada keyakinan dan kutukan yang saling bersilang di udara malam. Ki Sura mempersiapkan ritualnya dengan hati yang dipenuhi api. Di bawah pohon beringin yang dianggap keramat, ia memanggil roh-roh yang ia yakini setia. Dengan suara yang menggetarkan tanah, ia mengucapkan mantra-mantra lama, memanggil kegelapan untuk menghantam cahaya. Langit malam seolah ikut bergolak, angin berputar aneh, dedaunan berdesir seperti ratusan lidah yang membisikkan hal-hal yang tak boleh diulang. Saat itu juga, di dalam gereja, beberapa jemaat merasakan sesuatu yang ganjil. Lampu-lampu minyak bergetar tanpa sebab, udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Pendeta yang memimpin doa merasakan tekanan di dadanya, namun ia menutup matanya dan berdoa lebih keras, mengucapkan nama yang membawa damai, meminta perlindungan bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh desa yang sedang berdiri di ambang badai rohani. Keesokan harinya, rumor menyebar cepat. Ada anak yang tiba-tiba demam tinggi, seekor ternak mati mendadak, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan gelap melintas di sekitar gereja. Bagi sebagian warga, ini tanda kutukan sudah mulai bekerja. Bagi yang lain, ini ujian iman yang harus dilalui. Ketegangan meningkat, bisikan berubah jadi teriakan, dan keberanian berubah menjadi pertaruhan nyawa dan keyakinan. Ki Sura mendengar semua itu dengan senyum tipis di bibirnya, merasa bahwa roda kuasa kembali berputar ke arahnya. Ia yakin bahwa sumpahnya telah menyentuh dasar-dasar dunia roh dan mulai menekan musuhnya. Namun di balik senyum itu, ada kegelisahan halus, sesuatu yang tak mau ia akui. Malam itu,
Setelah ritual, ia tak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia mendengar nyanyian yang bukan milik roh-roh yang ia kenal. Nyanyian yang lembut tetapi menusuk dalam. Seperti suara yang tidak ia mengerti namun entah mengapa membuat dadanya berat. Dan disinilah awal dari sebuah cerita yang bukan lagi tentang siapa paling sakti, melainkan tentang siapa yang berani menyerahkan kuasa, tentang pertemuan dua dunia. Satu yang dibangun dari ketakutan, satu lagi berdiri di atas kasih yang tak bisa dikalahkan oleh kutukan manapun. Malam turun dengan berat, seperti kain hitam yang dililitkan di atas langit desa. Angin bertiup dari arah hutan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi dupa yang mulai dibakar di sudut gelap. Ki Sura berdiri di lingkaran tanah yang telah ia taburi dengan abu dari arang pohon beringin. Matanya menatap ke arah bulan separuh yang diselubungi awan. Di sekelilingnya, lilin-lilin kecil menyala redup, bergoyang setiap kali ia menggerakkan tangannya yang bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena amarah yang menuntut untuk dilepaskan. Ia menggumamkan mantra-mantra tua yang sudah turun-temurun, kata-kata yang bagi telinga biasa terdengar seperti bisikan asing, tetapi bagi dirinya adalah bahasa perjanjian dengan yang tak terlihat. Setiap suku kata diucapkan dengan tekanan, seolah ingin menembus lapisan udara dan menyampaikan pesan langsung ke jantung dunia gaib. Ia menyebut nama-nama roh yang dulu disembah nenek moyangnya, meminta mereka bangkit dan memandang ke arah gereja yang menurutnya telah mengganggu keseimbangan desa. Langit mulai merespons, atau setidaknya begitulah yang dirasakannya. Awan bergerak cepat, menyelimuti bulan sepenuhnya, meninggalkan hanya kegelapan yang berdenyut pelan bersama bunyi mantra yang makin meninggi. Lilin-lilin padam satu persatu, padam seperti kehabisan nyawa, menyisakan hanya bara kecil yang berasap tipis. Pohon-pohon di hutan sekitar bergemerisik seolah ribuan tangan menyentuh dedaunan secara bersamaan, menciptakan harmoni seram yang memancing bulu kuduk berdiri. Ki Sura mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, matanya terpejam, keningnya basah oleh keringat yang mengalir seperti sungai kecil. Ia merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki hingga tenggorokan, seperti ada yang menghisap panas dari tubuhnya dan menggantinya dengan napas asing. Di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan-bayangan berwujud samar, wajah-wajah yang setengah menyerupai manusia setengah hewan, bergerak berputar-putar, menunggu diperintah, menunggu satu kalimat terakhir untuk dilepaskan ke dunia manusia. Dengan suara yang kini berubah parau, Ki Sura menyampaikan kutukan itu, menyebut gereja dengan nama, menyebut pendeta dan jemaat satu persatu, seolah setiap kata adalah pisau yang dilemparkan tepat ke dada mereka. Biarlah mereka takut keluar dari pintu rumahnya, biarlah mereka mendengar suara tangisan dari tanah, biarlah anak-anak mereka demam dan ternak mereka mati tanpa sebab. Begitu ia berseru, dan setiap kalimatnya membuat api dupa bergejolak, seolah dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara dari arah hutan mendadak terdengar lebih keras. Bukan lagi desis daun, melainkan seperti raungan panjang yang tak bisa dijelaskan apakah datang dari binatang atau dari sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Tanah di bawahnya terasa bergetar ringan, membuat lilin yang tersisa terjatuh ke tanah, memercikan api kecil yang padam seketika, menambah kesan bahwa alam ikut menahan napas. Ki Sura tersenyum puas, meyakini bahwa perjanjiannya diterima, bahwa malam itu kutukan sudah menyeberang, memasuki daging, darah, dan mimpi-mimpi orang-orang yang ia benci. Namun setelah semua selesai, setelah mantra terakhir terucap dan angin mulai mereda, ada keheningan yang tidak seperti biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desis ular, hanya diam yang terlalu tebal, membuat telinganya berdengung. Dalam diam itu, entah dari mana, Ki Sura mendengar suara lain. Bukan suara roh, bukan bisikan leluhur, tetapi suara yang lembut, rendah, dan menusuk jauh ke dalam. Bukan ancaman, bukan amarah, tetapi seperti pertanyaan yang sederhana, mengapa engkau melawan yang tidak pernah melawanmu? Tubuhnya mendadak terasa berat, napasnya tersendat, dan untuk sesaat, ia merasa bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai orang yang berdiri telanjang di tengah badai yang tak dimengerti. Ia mengibaskan tangannya, berusaha mengusir perasaan itu, menganggapnya hanya bayangan lelah atau permainan roh-roh yang iri. Tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin suara itu terasa dekat, seperti bisikan yang berasal dari dalam tulang dan bukan dari luar kepala. Ia berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap, tanpa lentera, hanya diterangi cahaya samar dari bintang yang masih berani menembus awan. Setiap langkah terasa seperti menginjak tanah yang berbeda, tanah yang bukan lagi rumahnya. Malam yang baru saja ia kendalikan kini terasa seperti sedang mengamatinya dari balik pepohonan, diam, tenang, namun penuh rahasia yang mendekat tanpa suara. Dan di balik setiap langkah,
Kisura tak bisa menghapus bayangan gereja itu dari pikirannya. Bangunan kayu sederhana yang tetap berdiri diam, tanpa pagar besi, tanpa penjaga bersenjata. Tetapi malam ini terasa seperti benteng yang dijaga sesuatu yang lebih besar dari roh manapun yang pernah ia panggil. Malam-malam di desa itu tidak lagi terasa seperti sebelumnya. Di sekitar gereja, angin yang biasanya membawa wangi bunga liar dari hutan kini membawa aroma basah yang pahit, seperti sesuatu yang membusuk jauh di bawah tanah. Orang-orang mulai mendengar suara aneh di kala senja. Langkah-langkah ringan di atap rumah, bisikan di jendela yang tertutup rapat, dan kadang suara tangisan anak kecil di jalan yang sepi tanpa ada seorang pun di sana. Gereja yang dulu menjadi tempat berlindung kini seolah menjadi pusat badai tak terlihat. Bukan karena gedung itu berubah, tetapi karena kegelapan yang pernah diundang kini berkeliaran, mencari tempat untuk mencengkeram hati manusia. Jemaat yang dulu datang dengan sukacita kini datang dengan tubuh gemetar, sebagian menutup kepala dengan kain, seolah takut langit sendiri sedang mengawasi mereka dengan marah. Ada yang datang hanya untuk berlutut sebentar lalu pergi dengan tergesa, tidak sanggup menahan hawa dingin yang menggantung di udara. Mata mereka menatap pendeta dengan tatapan minta tolong, tetapi juga dengan keraguan, seolah bertanya dalam diam, apakah Tuhan yang mereka sembah benar-benar lebih besar dari sumpah yang telah dilemparkan ke atas mereka? Di rumah-rumah, keluarga yang dulu riang kini saling berpegangan tangan dalam gelap, memadamkan lampu minyak lebih awal, berusaha tidak menarik perhatian apapun yang mungkin berkeliaran di luar. Beberapa anak jatuh sakit tanpa gejala yang bisa dijelaskan tabib, panas dingin yang datang dan pergi dalam jam yang singkat, membuat ibu-ibu menangis dalam diam, takut bahwa semua ini adalah permulaan dari malapetaka yang lebih besar. Kisura memperhatikan semuanya dari jauh, berdiri di balik tirai bambu rumahnya yang remang-remang, merasakan campuran puas dan lelah. Ia tidak tertawa, tidak juga bersorak, tetapi hatinya mengangguk pelan, mengakui bahwa kutukan itu bekerja. Namun di sela-sela kepuasannya, ada denyut kecil yang aneh, sesuatu yang tidak mau ia akui. Setiap kali malam semakin sepi, setiap kali bayangan itu semakin pekat, suara lembut dari malam ritual itu kembali bergaung di telinganya, pertanyaan yang terus mengetuk kesadarannya seperti tetesan air di batu tua. Pendeta tetap berdiri di tengah badai itu. Wajahnya pucat namun matanya menyala dengan tekad yang tidak bisa dipadamkan oleh ketakutan manusia atau kegelapan gaib. Setiap malam ia memanggil jemaat yang tersisa, mengajak mereka berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian yang terdengar lirih di awal tetapi semakin lama semakin kuat, seperti suara dari dasar hati yang menolak tunduk kepada ancaman tak terlihat. Di dalam gereja yang dingin, mereka mengangkat tangan dan menangis, bukan karena kalah, tetapi karena tahu mereka sedang diperhitungkan dalam pertempuran yang bukan milik manusia biasa. Suara pujian itu kadang terdengar sampai keluar, melewati pohon-pohon, merambat di antara rumah-rumah, menusuk sunyi yang menakutkan seperti cahaya lilin di gua gelap. Dan entah bagaimana, setiap kali suara itu mencapai ujung desa, anjing-anjing berhenti melolong, angin yang berputar pelan kembali tenang, dan malam yang seperti dirajut dari rasa takut itu tiba-tiba terasa tidak lagi sama. Kisura yang biasanya tenang ketika melakukan ritual, kini mulai sulit tidur. Dalam mimpinya, wajah-wajah roh yang pernah ia panggil muncul kembali, bukan dengan senyum kemenangan, melainkan dengan tatapan kosong yang dingin. Mereka tidak berbicara, hanya menatap, seolah ingin mengingatkan bahwa apapun yang telah dibuka kini tidak lagi sepenuhnya dalam kendalinya. Ia terbangun berkali-kali di tengah malam dengan tubuh berkeringat, mencari udara yang tidak cukup memenuhi paru-parunya, memandangi langit yang tetap gelap meski matahari sudah lama tenggelam. Desa mulai terbelah dua dengan garis yang semakin jelas. Ada yang tetap memegang keyakinannya, percaya bahwa badai ini hanyalah ujian dan bahwa terang akan menang pada akhirnya. Ada pula yang memilih untuk kembali mendekat kepada Kisura, memohon perlindungan lama yang dulu mereka tinggalkan, menyerahkan kembali sesajen, berusaha menenangkan yang tak terlihat dengan cara yang sudah mereka kenal sejak kecil. Di tengah pusaran itu, pendeta semakin sering berdoa sendirian, berjalan di sekitar gereja sambil menggumamkan ayat-ayat yang menenangkan jiwanya sendiri. Ia tahu medan perang ini bukan lagi di ranah logika atau kekuatan fisik. Ini adalah benturan dua dunia yang tidak bisa dilihat mata. Benturan yang perlahan memaksa semua orang di desa memilih di sisi mana mereka akan berdiri ketika langit yang gelap itu akhirnya pecah oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kutukan manapun yang pernah dilontarkan manusia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Kisura berdiri lama di depan rumahnya, menatap arah gereja tanpa kata. Dadanya berat, pikirannya penuh suara yang bertabrakan, antara kebanggaan yang mulai retak dan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri.
Kisura memutuskan bahwa apa yang telah ia mulai harus diselesaikan dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang akan membuat seluruh desa berlutut dan mengakui bahwa dirinya masih penguasa yang tak tergantikan. Malam itu, ia kembali ke Beringin Tua, membawa sesajen yang lebih banyak, darah ayam hitam, dupa yang dibakar dengan tangan gemetar yang sudah bukan lagi hanya dipenuhi amarah, melainkan juga ketakutan terselubung. Ia merapal mantra dengan suara yang lebih keras, menantang bukan hanya roh yang biasa ia panggil, tetapi juga kekuatan-kekuatan gelap yang bahkan namanya jarang ia sebut karena tahu bahwa sekali terucap, tak mudah lagi dikendalikan. Di sisi lain desa, pendeta dan jemaat yang tersisa merasakan sesuatu yang berbeda. Udara menjadi lebih berat. Seperti diselimuti kabut tak terlihat yang merayap di lantai tanah. Namun alih-alih lari, mereka berkumpul lebih erat, menyanyi dengan suara yang awalnya lemah tapi berangsur-angsur mengguncang malam, seperti api kecil yang menolak pada meski disiram hujan deras. Mereka berdoa dengan mata yang menangis, bukan karena putus asa, tetapi karena keyakinan mereka diuji sampai batas yang bahkan mereka sendiri tak pernah bayangkan. Kisura merasakan setiap dentung doa itu seperti pukulan ke dadanya. Mantra-mantra yang biasanya mengalir lancar kini tersendat. Kata-kata yang ia ucapkan terasa kosong, tidak berisi daya seperti dulu. Seolah setiap kalimat yang ia lempar ke udara ditelan kembali oleh bumi, tak satu pun yang melesat untuk menghancurkan. Ia merasakan hawa panas yang naik ke kepalanya, mencoba lagi, merapal lebih cepat, memukul tanah dengan tongkat, berteriak memanggil nama-nama roh yang biasanya patuh seperti anjing yang dilatih. Namun malam ini mereka diam, seperti bersembunyi di balik tabir yang bukan ia kuasai. Suara pujian dari gereja mulai terdengar sampai ke telinganya. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, tetapi suara itu tetap merayap ke dalam pikirannya. Bukan suara keras yang memekakan, tetapi suara yang menembus seperti cahaya tipis yang mengiris kabut pekat. Kata-kata yang ia tidak mengerti namun membuat tubuhnya gemetar. Bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak pernah ia izinkan masuk ke dalam hatinya. Damai yang mematahkan benteng kebanggaan yang sudah lama ia bangun. Api dupa yang menyala mendadak padam sendiri, meninggalkan asap yang mengepul seperti tangan yang terulur dari tanah lalu menghilang tanpa bekas. Tongkat yang ia genggam tiba-tiba retak di bagian tengahnya, mengeluarkan suara patah yang mengagetkan dirinya sendiri. Ia terhuyung, lututnya bergetar, merasakan tubuhnya melemah bukan karena kelelahan fisik, melainkan seperti ada tangan tak terlihat yang menekan pundaknya, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menghentikan segala usahanya yang melawan arus yang tak mungkin ditentang. Di gereja, jemaat merasakan kekuatan yang sulit dijelaskan. Udara yang tadinya berat menjadi ringan, napas yang sempat sesak kini terasa lega, dan beberapa di antara mereka bersaksi merasakan panas lembut di dada mereka, seperti ada pelukan tak terlihat yang mengusir semua ketakutan dari hati mereka. Pendeta tersungkur berlutut, bukan karena kalah, tetapi karena menyadari bahwa apa yang terjadi malam itu bukan hasil kekuatan manusia, melainkan campur tangan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kisura kini terduduk di tanah. Matanya terbuka lebar menatap langit yang gelap. Tidak ada kilat, tidak ada petir, hanya keheningan malam yang kini terasa bukan ancaman, tetapi panggilan yang tak bisa ia abaikan. Suara yang dulu hanya bisikan lembut kini terdengar jelas, bukan menghukum, bukan menghardik, melainkan memanggil namanya dengan nada yang membuat dadanya terasa diremas. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri, dari tempat yang selama ini ia tutup rapat-rapat, tempat yang tidak pernah disentuh mantra manapun. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mencoba menahannya, menegakkan tubuhnya, mengembalikan wajah garang yang selama ini ia tunjukkan pada dunia, tetapi tangis itu terlalu berat untuk dibendung. Ia menggenggam tanah, mencoba mencari pijakan pada kebanggaan lamanya, namun tanah itu basah oleh air matanya sendiri. Dan malam itu, di tengah kegelapan yang tidak lagi menakutkan, Kisura mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia izinkan masuk. Penyesalan yang dalam, bukan karena kutukannya gagal, tetapi karena ia mulai mengerti bahwa semua ini bukan tentang siapa yang lebih sakti, melainkan tentang siapa yang berani menyerahkan diri, dan bahwa dirinya telah terlalu lama berperang melawan sesuatu yang tidak pernah membencinya sejak awal. Suara dari gereja terus bergema, semakin lembut, semakin dalam, seperti pelukan tak terlihat yang merangkul seluruh desa, merangkul hatinya yang pecah, membisikkan sesuatu yang selama ini ia buta terhadapnya, bahwa ada kuasa yang tidak perlu ditantang, karena kuasa itu bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan, bahkan dirinya yang telah lama tenggelam dalam gelap. Langit di atas desa terlihat aneh sejak pagi,
Mendung menggantung seperti selimut berat yang menahan matahari agar tidak menyentuh tanah. Orang-orang menatap ke arah gereja dengan campuran rasa takut dan penasaran. Seolah bangunan kayu sederhana itu adalah pusat dari semua ketidakpastian yang melilit hidup mereka. Jemaat yang tetap bertahan datang lebih awal, duduk diam, hanya suara napas dan desah gelisah yang terdengar di antara bangku-bangku panjang. Pendeta berdiri di depan, matanya merah, bukan karena menangis, tetapi karena malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk berlutut, meminta perlindungan atas desa yang hatinya sedang dilanda perang tak terlihat. Ki Sura mengurung diri, tubuhnya panas dingin seperti demam yang tidak berasal dari penyakit, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Setiap kali ia mencoba mengucap mantra, lidahnya seperti membeku, setiap kata kembali ke tenggorokan, seolah ada tembok yang menolak untuk dibuka. Ia marah, ia memukul dinding rumahnya, ia memecahkan kendi berisi air ritual, tetapi yang ia rasakan hanya sunyi yang bukan damai, melainkan penolakan halus dari sesuatu yang jauh lebih kuat dari roh manapun yang pernah ia panggil. Orang-orang mulai berbondong-bondong mendatangi gereja, bukan semuanya percaya. Sebagian hanya ingin melihat apakah benar tempat itu akan hancur seperti ancaman yang sudah beredar dari mulut ke mulut. Desas-desus mengatakan bahwa malam ini akan jadi penentuan. Malam ketika langit sendiri akan memberi tanda siapa yang menang dan siapa yang kalah. Anak-anak dipeluk erat, orang tua membawa lentera, dan jalan tanah desa dipenuhi langkah-langkah ragu yang tetap bergerak ke arah gereja. Seperti semut yang dipanggil ke titik gula, tidak tahu apakah itu keselamatan atau jebakan. Pendeta merasakan detak jantungnya memukul dadanya lebih keras dari biasanya. Tetapi tidak ada satupun kata mundur keluar dari bibirnya. Ia berdiri di depan pintu gereja, menyambut siapapun yang datang, mengajak mereka masuk, bahkan mereka yang tadinya menolak, bahkan mereka yang pernah menghina. Kalau kalian ingin melihat kuasa Tuhan, malam ini kalian akan melihatnya. Katanya pelan, tetapi cukup untuk membuat orang-orang saling pandang dan menelan ludah dengan hati yang bergetar. Malam turun cepat, lebih cepat dari biasanya. Seperti kain gelap yang dijatuhkan tiba-tiba. Angin berhenti, jangkrik berhenti. Bahkan suara sungai kecil di pinggir desa terdengar lebih pelan. Seperti dunia menahan napasnya. Di halaman gereja, puluhan orang berdiri memandang ke arah satu titik di jalan desa. Ki Sura berjalan perlahan, tubuhnya dibalut kain ritual, di tangannya tongkat panjang yang dihiasi jimat dan potongan kain merah kusam. Wajahnya pucat, matanya merah, bukan karena amarah, tetapi karena kelelahan, karena pertempuran batin yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia berhenti di depan gereja, menancapkan tongkatnya ke tanah. Suaranya bergetar ketika mencoba memanggil roh-roh yang biasa menyertainya. Tidak ada jawaban. Ia mengulang, lebih keras, dengan napas yang berat. Tetapi tetap tidak ada satupun angin yang bergerak, tidak ada satupun tanda dari langit. Orang-orang mulai berbisik, sebagian takut, sebagian mulai merasakan sesuatu yang lain. Seperti hawa hangat yang anehnya menenangkan, datang dari gereja, bukan dari bumi, bukan dari langit yang gelap. Ki Sura memejamkan mata. Mencoba sekali lagi, kali ini dengan kemarahan yang ia kumpulkan seperti bara di dalam dada, memanggil dengan teriakan, memohon dengan suara yang patah, tetapi yang ia rasakan justru sesuatu yang turun bukan dalam bentuk amarah, melainkan seperti tangan yang diletakkan lembut di atas kepalanya, membuat tubuhnya bergetar, bukan karena kekuatan gaib yang menghantam, melainkan karena sesuatu yang asing namun tidak menyakitkan, kasih yang terlalu kuat untuk ditolak. Tubuhnya lunglai, tongkatnya jatuh, lututnya lemah seperti tidak sanggup lagi menyangga seluruh beban kesombongan yang selama ini ia pikul dengan dada membusung. Orang-orang terdiam, menyaksikan dukun sakti yang selama ini mereka takuti, kini gemetar di tanah, kedua tangannya mencengkeram wajahnya sendiri, tangisnya pecah, tangis yang bukan hanya keluar dari mata, tetapi dari bagian terdalam yang selama ini ia kunci rapat. Suasana menjadi hening, bukan karena takut, tetapi karena setiap orang tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang melampaui ritual, melampaui dendam, melampaui batas logika manusia. Ki Sura memanggil nama Tuhan yang dulu hanya ia dengar dari mulut orang lain, bibirnya bergetar, suaranya parau, memohon ampun seperti anak kecil yang tersesat terlalu jauh, dan malam yang tadinya gelap itu tiba-tiba terasa hangat, seperti ada sinar yang tak terlihat menyentuh satu persatu hati yang hadir di sana. Dan di halaman gereja yang sederhana itu, perang yang tak terlihat akhirnya pecah dalam cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Bukan dengan suara ledakan, bukan dengan teriakan kemenangan, tetapi dengan air mata seorang dukun sakti yang akhirnya menyerah, bukan karena kalah,
Tetapi karena ia akhirnya mengerti siapa yang selama ini melindungi gereja yang ia coba hancurkan. Hening malam terasa berbeda, bukan lagi berat dan mengancam, melainkan penuh sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Orang-orang berdiri terpaku, sebagian menutup mulut dengan tangan, sebagian lagi hanya bisa memandang Kisura yang tersungkur. Tubuhnya terguncang oleh tangis yang datang dari tempat terdalam di dalam dirinya. Tidak ada satupun suara yang berani memecah momen itu. Bahkan angin pun seolah berhenti berbisik, memberi ruang bagi sesuatu yang kudus untuk bekerja di tengah manusia yang sebelumnya dikuasai rasa takut. Kisura merasakan lututnya seolah tertancap di tanah, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak ada kekuatan yang tersisa untuk menyangkal apa yang baru saja menyentuh hatinya. Ia melihat kilasan hidupnya lewat ingatan yang berlari cepat. Malam-malam ritual, orang-orang yang datang meminta tolong, harga diri yang ia bangun dari ketaatan orang-orang desa, dan semua itu terasa hampa dibandingkan satu detik damai yang kini melingkupi dirinya. Dadanya naik turun, tangisnya semakin deras, bukan karena penyesalan semata, melainkan karena untuk pertama kalinya ia merasakan dirinya dicintai tanpa syarat. Pendeta melangkah maju dengan hati-hati, matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu malam itu bukan hanya jawaban doa, tetapi juga mujizat yang sedang terjadi di depan matanya. Ia meletakkan tangannya di pundak Kisura, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menunjukkan kemenangan, melainkan untuk menyalurkan kasih yang lebih besar dari keduanya, kasih yang tidak mengenal dendam. Sentuhan itu membuat tubuh Kisura semakin terguncang, seperti dinding terakhir di hatinya yang keras kini runtuh tanpa perlawanan. Orang-orang mulai menangis, bukan karena takut, tetapi karena hati mereka disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Mereka menyaksikan sendiri bahwa kuasa yang selama ini mereka ragukan ternyata nyata, bukan dalam bentuk api yang membakar, bukan dalam bentuk badai yang menghancurkan, tetapi dalam bentuk damai yang menundukkan hati yang selama ini paling keras di antara mereka. Tidak ada satupun yang berani bersuara keras. Semua hanya terseduh dalam diam, merasakan sesuatu yang mengalir di antara mereka, menyatukan yang dulu terbelah oleh ketakutan dan keangkuhan. Kisura mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah dan basah, bibirnya bergetar mencoba mengucapkan sesuatu, tetapi hanya satu kalimat yang berhasil keluar, "Ampuni aku." Suara itu pecah, bukan seperti seorang dukun sakti yang menantang, tetapi seperti seorang anak yang lama hilang dan akhirnya menemukan jalan pulang. Kalimat itu membuat banyak orang yang tadinya berdiri kaku kini berlutut, bukan karena mereka dipaksa, tetapi karena mereka tahu ada kuasa yang lebih besar sedang hadir di tengah-tengah mereka. Pendeta menundukkan kepalanya, mengucapkan doa dengan suara yang bergetar, mengucap syukur atas malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jemaat yang tersisa mengulurkan tangan, sebagian menyentuh Kisura, sebagian hanya mengangkat tangan ke langit, memuji Tuhan yang telah menundukkan keangkuhan tanpa setetes darah pun tumpah. Tangisan berubah menjadi nyanyian lirih. Pujian yang sederhana tetapi terasa seperti membuka pintu surga di atas desa kecil itu. Kisura merasakan panas lembut di dadanya, bukan panas dari demam atau kemarahan, melainkan panas yang menyembuhkan luka yang sudah lama ia simpan. Semua kebencian, semua ketakutan, semua kesombongan terasa larut, hilang seperti kabut yang tersapu cahaya pagi. Ia terisak, meremas tanah di depannya, kali ini bukan karena marah, melainkan karena bersyukur bahwa dirinya tidak dibiarkan hancur oleh kesalahannya sendiri, tetapi diselamatkan di saat terakhir oleh kasih yang ia lawan habis-habisan. Orang-orang yang sebelumnya pernah mengikutinya kini menatapnya dengan bingung, sebagian merasa malu, sebagian merasa lega. Mereka melihat bukan lagi seorang dukun sakti yang disegani, tetapi seorang manusia yang telah diremukan lalu dipulihkan. Mereka melihat bukti bahwa tidak ada yang terlalu jauh, tidak ada yang terlalu kotor, tidak ada yang terlalu keras untuk disentuh oleh kasih yang tidak mereka mengerti sepenuhnya, tetapi malam itu mereka saksikan sendiri kuasanya. Suasana berubah. Dari desa yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik ketakutan, kini mulai dipenuhi bisik-bisik harapan. Beberapa orang memeluk satu sama lain, beberapa menangis di bahu orang yang sebelumnya mereka jauhi karena perbedaan keyakinan. Tidak ada lagi garis pemisah antara mereka yang percaya dan yang ragu, karena semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang telah mereka pertanyakan selama ini bukanlah cerita kosong, melainkan kenyataan yang mengguncang dunia lama mereka. Dan di tengah semua itu, Kisura tetap berlutut, tangannya menutup wajah, tubuhnya masih bergetar, tetapi kali ini bukan karena kuasa gelap yang merayap di tubuhnya, melainkan karena kehadiran yang jauh lebih besar, lebih lembut, dan lebih kuat daripada semua roh yang pernah ia panggil selama hidupnya. Sebuah kehadiran yang membuatnya mengerti. Segala sumpah,
Segala perlawanan, segala kebencian yang ia lemparkan tidak pernah mampu menyentuh gereja itu. Karena yang melindungi tempat itu bukan manusia, tetapi Tuhan yang bahkan kini menyentuh hatinya yang dulu keras bagai batu. Fajar datang dengan langkah yang berbeda dari biasanya. Sinarnya menembus kabut tipis yang menggantung di atas desa seperti menyapu sisa kegelapan yang sempat menguasai malam. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah masih menyimpan bekas air mata. Sebagian belum percaya dengan apa yang mereka saksikan malam sebelumnya. Suara burung-burung yang biasanya tak terdengar di pagi hari kini berkicau ramai seolah mereka pun bersaksi bahwa sesuatu yang kudus telah turun ke bumi, mengubah arah kehidupan banyak orang dalam sekejap. Desa yang semula kaku dan penuh jarak kini seperti bernafas dalam satu irama. Satu nada yang tak mereka rencanakan tetapi mengalir dari dalam hati yang sudah disentuh oleh kasih yang tak mereka mengerti sepenuhnya. Ki Sura duduk di depan gereja. Wajahnya pucat tapi teduh. Matanya yang bengkak oleh tangis kini menyimpan cahaya yang berbeda. Tidak ada lagi sorot angkuh. Tidak ada lagi tatapan yang mengintimidasi. Hanya ada seseorang yang terlihat kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Jemaat yang datang pagi itu tidak mengusir, tidak memandang sinis. Justru mereka menghampiri, menepuk bahunya, sebagian bahkan memeluknya. Sesuatu yang tak mungkin mereka lakukan sehari sebelumnya. Tidak ada lagi lawan atau kawan. Tidak ada lagi sihir atau kuasa. Hanya manusia yang sama-sama membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Pendeta memimpin ibadah pagi itu dengan suara yang nyaris pecah karena air mata, bukan karena kesedihan, melainkan karena sukacita yang tak mampu ditahan. Jemaat memenuhi bangku gereja, termasuk mereka yang semalam hanya berani berdiri jauh di luar pagar kini melangkah masuk tanpa ragu. Tidak ada lagi rasa takut akan kutukan, tidak ada lagi ancaman yang menghantui, semua seperti baru lahir dari awal. Seolah malam itu bukan hanya mengubahkan seorang dukun, tetapi seluruh desa yang selama ini hidup di bawah bayangan kuasa gelap. Doa yang dinaikkan pagi itu berbeda dari biasanya. Tidak lagi formal dan teratur, melainkan mengalir seperti sungai yang deras, penuh tangisan, penuh ucapan syukur, penuh pengakuan dosa yang jujur dari hati yang selama ini tertutup. Suara-suara itu bercampur, kadang hening, kadang pecah menjadi pujian spontan yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena rasanya langit terbuka dan surga mendengar setiap kata yang keluar. Ki Sura berlutut di sudut ruangan. Tidak ingin menjadi pusat perhatian. Hanya ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan yang sudah menghancurkan tembok kebanggaannya dengan kasih yang lembut namun perkasa. Satu persatu orang yang pernah meminta jasanya sebagai dukun kini mendatanginya dengan ragu. Mata mereka menunduk, hati mereka takut akan ditolak. Tetapi Ki Sura justru menyambut mereka dengan pelukan dan permintaan maaf. Tidak ada satupun dari mereka yang menduga bahwa orang yang dulu dianggap paling kuat di antara mereka kini justru menjadi yang paling lembut. Setiap pertemuan itu seperti menyalakan lilin di dalam gelap. Satu demi satu luka lama disembuhkan, satu demi satu ikatan yang terjerat kuasa jahat dipatahkan, bukan oleh ritual, tetapi oleh pengampunan yang tulus. Kabar perubahan Ki Sura menyebar cepat, bukan hanya di desa itu tetapi juga ke desa-desa sekitar. Orang-orang datang, sebagian karena ingin melihat langsung, sebagian karena penasaran, sebagian karena rindu akan kuasa yang telah mereka dengar. Gereja kecil yang dulu sepi kini dipenuhi orang hingga halaman, bukan karena ingin menonton, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang tak bisa mereka dapatkan dimanapun. Suasana desa berubah total, bukan lagi tempat yang ditakuti karena satu nama, tetapi tempat di mana pengharapan baru bertumbuh di tengah tanah yang dulu keras oleh kebiasaan lama. Ki Sura mulai belajar firman Tuhan dengan semangat yang sama seperti dulu ia belajar ilmu gelap. Ia duduk di barisan depan, matanya menyala ketika mendengar setiap kata, seolah setiap ayat membongkar satu lapisan lama yang harus ditanggalkan. Ia seringkali menangis ketika mendengar tentang kasih dan pengorbanan, karena ia sadar selama ini ia hidup dalam kebohongan yang membuat banyak orang terbelenggu. Kini yang ia rindukan bukan lagi kekuasaan, bukan lagi hormat manusia, melainkan mengenal lebih dalam Dia yang telah memanggilnya keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Orang-orang yang dulu takut menyebut nama Tuhan kini bersaksi dengan berani di hadapan banyak orang, menceritakan bagaimana malam ketika gereja hendak diserang justru menjadi malam ketika dukun paling ditakuti di daerah itu menyerah di bawah kasih yang tidak bisa ditahan oleh sihir apapun. Kesaksian itu membuat banyak orang menangis, membuat banyak hati yang keras mulai retak, membuat banyak keluarga yang rusak mulai pulih karena mereka percaya jika Tuhan mampu mengubahkan hati yang paling keras, maka tidak ada yang mustahil baginya. Desa itu kini dipenuhi suara pujian setiap malam, bukan karena acara besar, bukan karena paksaan, tetapi karena hati orang-orang rindu terus menyembah. Anak-anak yang dulu takut melintas di dekat gereja kini bermain di halamannya.
tertawa tanpa beban, sementara orang tua mereka saling bergandengan tangan tanpa curiga atau dendam. Atmosfer desa itu bukan lagi berat dan penuh kecemasan, melainkan damai yang menenangkan siapapun yang datang berkunjung. Damai yang terasa berbeda, damai yang lahir dari kehadiran Tuhan yang mereka izinkan berdiam di antara mereka. Dan di tengah semua perubahan itu, Kisura tidak lagi disebut dukun sakti. Ia kini dikenal sebagai saudara, sahabat, bahkan guru bagi sebagian orang yang baru mengenal iman. Bukan karena ia hebat, bukan karena ia lebih pandai, tetapi karena hidupnya kini menjadi saksi bahwa kuasa gelap bisa roboh, kesombongan bisa luluh, dan setiap hati bisa disembuhkan ketika kasih yang sejati menyentuhnya. Tidak ada lagi kebanggaan akan masa lalu, tidak ada lagi sisa kutukan yang menakutkan, yang tersisa hanyalah seorang manusia yang pernah tersesat jauh, kini berjalan dalam terang, dengan air mata syukur yang tak pernah benar-benar kering di matanya. Langit malam itu bertabur bintang, tapi di balik keindahannya, udara seolah membawa wangi doa yang tak terlihat namun terasa memenuhi seluruh desa. Di rumah-rumah yang dulu jarang terdengar pujian, kini suara rendah orang-orang yang memanjatkan syukur tak henti-henti, menyebut nama Tuhan dengan lembut, seolah takut mengganggu keheningan yang kudus. Tidak ada satupun yang mau tidur lebih cepat. Semua terjaga bukan karena gelisah, melainkan karena hati mereka yang dipenuhi sukacita yang terlalu besar untuk ditahan sendiri. Seolah desa yang dulu terbelah karena ketakutan kini sedang diikat dalam satu kasih yang membakar setiap sisa kebencian yang pernah bercokol di dalamnya. Di tengah malam itu, Kisura berjalan seorang diri menuju gereja. Langkahnya pelan, wajahnya memantulkan cahaya rembulan yang jatuh di tanah yang masih basah oleh embun. Tidak ada lagi jubah kebanggaan yang ia kenakan, hanya kain sederhana yang menutupi tubuhnya. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, pemandangan itu seperti menyaksikan mukjizat berjalan. Hatinya terus bergetar setiap kali ia melangkah, bukan karena takut, melainkan karena ia kini memahami betapa kecil dirinya di hadapan kasih yang membawanya kembali dari jurang yang hampir menelannya hidup-hidup. Ketika ia membuka pintu gereja, aroma kayu tua bercampur bau dupa dari ibadah pagi tadi masih terasa, menyambutnya seperti pelukan lembut yang tak bersuara. Lilin-lilin kecil yang belum dipadamkan berkedip pelan, seperti ikut berdoa bersama keheningan malam itu. Kisura jatuh berlutut di depan altar, bukan karena ia diminta, tetapi karena lututnya sendiri tak sanggup menopang tubuh yang penuh penyesalan dan rasa syukur yang saling bercampur menjadi satu. Air matanya jatuh, membasahi lantai kayu yang dingin, seolah setiap tetesnya adalah pengakuan diam yang membebaskan. Orang-orang yang masih berada di sekitar gereja mulai berdatangan, tak satu pun yang bersuara keras, hanya langkah-langkah kecil yang mencoba mendekat dengan hormat. Mereka berdiri di belakang Kisura, sebagian ikut berlutut, sebagian memegang bahu satu sama lain, dan tanpa ada satupun yang memimpin, mereka mulai berdoa bersama. Doa yang lahir bukan dari buku, bukan dari hafalan, melainkan dari hati yang remuk lalu dipulihkan. Suara tangis bercampur dengan senyum yang penuh pengharapan, dan setiap kata yang diucapkan terasa seperti memecah rantai yang selama ini tak terlihat namun mengikat mereka semua. Pendeta akhirnya tiba, matanya langsung dipenuhi air mata ketika melihat pemandangan di hadapannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekat, menyentuh bahu Kisura, lalu mengangkat wajahnya menatap jemaat yang kini bersatu di dalam gereja kecil itu. Suara pendetanya pecah ketika ia berkata bahwa malam ini bukan hanya tentang satu orang yang diselamatkan, melainkan tentang seluruh desa yang Tuhan sentuh dengan tangannya sendiri. Kalimat itu membuat seluruh ruangan bergemuruh oleh tangis yang kini tak ditahan lagi. Sebuah tangis yang bukan tanda kesedihan, tetapi tanda kelepasan dan kebebasan yang baru. Kisura mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Ia mencoba bicara, tapi suaranya patah, tubuhnya bergetar hebat, hingga hanya satu kalimat yang berhasil keluar dari bibirnya. Aku tidak layak, tapi dia mencintaiku. Kalimat sederhana itu meluncur ke setiap hati yang mendengar, menghantam dinding-dinding kesombongan yang masih tersisa di sebagian orang, mematahkan keangkuhan yang tanpa sadar disembunyikan oleh banyak hati yang pernah meremehkan kasih itu. Malam itu berubah menjadi pertemuan rohani yang tidak direncanakan, di mana orang-orang mulai mengaku satu sama lain, minta maaf, saling memeluk, saling menguatkan. Tidak ada yang pulang meski fajar sudah mulai mengintip dari balik pegunungan. Semua tetap tinggal karena mereka tahu malam itu adalah malam yang tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Nyanyian pujian sederhana mengisi udara, suara yang pelan namun menggetarkan, seolah malaikat pun duduk di antara mereka dan ikut menyanyikan lagu yang sama. Ketika matahari akhirnya naik, cahaya yang masuk melalui jendela gereja bukan hanya menerangi ruangan,
tetapi seolah memperlihatkan wajah-wajah yang telah berubah. Tidak ada lagi ketakutan di mata mereka, tidak ada lagi garis kebencian, yang ada hanyalah pancaran damai yang tenang dan dalam. Desa yang semalam penuh bisik-bisik kini berdiri di atas satu kesaksian yang sama. Tuhan telah menyentuh mereka melalui cara yang tak akan mereka lupakan selamanya. Ki Sura duduk di bangku paling depan, memandangi altar dengan senyum kecil yang penuh arti. Ia tahu perjalanan hidupnya baru saja dimulai ulang, bukan berakhir. Ia tahu bahwa yang dulu ia banggakan kini tidak ada artinya dibandingkan cinta yang kini mengisi setiap rongga dalam dirinya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas, benar-benar bebas. Bukan karena ia menguasai orang lain, melainkan karena hatinya dikuasai oleh kasih yang tidak pernah akan meninggalkannya. Dan di luar gereja, burung-burung yang terbang rendah seperti menari di udara, dedaunan yang bergoyang ditiup angin pagi berdesir seolah turut menyanyikan satu pujian yang sama. Sebuah desa yang dulu tenggelam dalam ketakutan kini dipenuhi sukacita, karena kasih yang lebih kuat dari sumpah paling kelam telah menang tanpa menghunus senjata, tanpa darah, hanya dengan sentuhan lembut dari tangan Tuhan sendiri.